Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uci, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau kita akan update tentang perkembangan pembuatan pupuk organik dari berbagai macam bahan yang kita kombinasikan. Kebetulan ini ada 4 lokasi sahabat tani. Ini akan kita update semuanya biar sahabat tani bisa memahami perkembangannya, termasuk dari berbagai macam bahan. Nah kebetulan sahabat tani karena kemarin sempat kita tinggalkan kurang lebih 1 bulan ya, dan ini baru kita aduk yang pertama kalinya ya, baru 1 kali kita aduk, yang mestinya kita aduk semuanya itu setiap 3-4 hari sekali atau maksimum 1 minggu sekali. Nah ini kemarin kita aduk baru 1 kali. Nah sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat saya yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan ini terus maju dan berkembang, dan sahabat tani pun juga selalu mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa juga like-nya, jika berkenan juga bisa di share dan komen. Mari sahabat tani, kita akan membahas satu persatu. Nah sahabat tani, ini yang pertama, ini bahan ini kemarin kebetulan ini sudah kita buat videonya, yang saya janjikan akan akhir Desember kita update. Ini kita majukan sekaligus dengan yang lainnya, dan ini videonya sudah kita buat kemarin. Ini videonya seperti ini. Bagi sahabat tani yang ingin mengetahuinya, nanti tonton saja di ujung layar video ini, kita tampilkan gambar thumbnailnya. Ini bahannya yang kita gunakan kemarin adalah pertama kedebong pisang, kemudian kotoran kambing, plus serbuk gergaji. Ya, jadi 3 bahan ini kemarin kita padukan dengan perbandingan 2:2:1. 2 itu kotoran hewannya atau kohe kambingnya, kemudian 2 kedebong pisangnya, dan yang satunya adalah serbuk gergajinya. Nah sahabat tani, setelah ini usianya sudah 1,5 bulan. Nah sahabat tani bisa lihat, nah seperti ini hasilnya. Jadi ini bisa dibilang untuk kedebong pisangnya nyaris 100% sudah tidak ada, sudah habis lapuk sahabat tani. Dan kotoran hewannya pun juga kalaupun ada, ini tinggal sedikit-sedikit seperti ini. Ini tapi ini sudah lapuk. Dan aromanya sudah hilang, sudah cenderung berbau tanah ya, sudah khas aroma organik ya. Dan ini suhunya sahabat tani, ini suhunya kurang lebih 30 derajat Celcius. Ini kalau kemarin kita rutin melakukan pengadukan 1 minggu sekali atau 3-4 hari sekali kita adukan, maka ini 21 hari sahabat tani suhunya sudah dingin. Nah ini 1,5 bulan, ini masih agak panas, kira-kira 30 derajat Celcius ini suhunya. Tapi kalau kita lakukan pengadukan terus, usia 21 hari sudah bisa mencapai pada suhu 30 derajat Celcius. Sehingga 1,5 bulan biasanya sudah biasa saya gunakan untuk pemupukan. Nah ini karena ini dari awal kita lakukan fermentasi, nah baru kita aduk yang pertama kalinya setelah kita tinggalkan selama 1 bulan kemarin keluar pulau, tidak sempat kita lakukan pengadukan. Tapi ini sudah sangat luar biasa sahabat tani. Dan ini baru nanti aman kita gunakan kurang lebih 2 minggu lagi. Sudah aman kita gunakan baik sebagai pupuk dasar, pupuk lanjutan untuk berbagai macam jenis tanaman. Mari kita zoom dulu. Nah sahabat tani, inilah hasilnya. Sahabat tani bisa lihat sangat halus, lembut, dan sudah hancur. Hanya tinggal ya serbuk gergaji seperti ini. Butuh waktu lama untuk hancurnya, namun nanti sudah aman kita gunakan, tidak harus kita menunggu sudah lapuk sahabat tani. Nah ini sudah siap untuk kita gunakan nanti setelah berusia 2 bulan. Kita tunggu tinggal 2 pekan lagi atau 2 minggu lagi, ini siap untuk kita gunakan. Nah kemudian ini yang kedua. Yang kedua sahabat tani, kalau tadi yang pertama tadi kombinasinya antara kedebong pisang, kohe kambing, dan serbuk gergaji. Tapi kalau ini kita kombinasikan gedebong pisang ditambah dengan kohe kambing, dan juga ditambah dengan maksud saya
kedebong pisang dengan kuhe kambing dan sekam mentah atau merang. Nanti kita gunakan seperti ini. Dan ini untuk dari segi aromanya juga sudah hilang. Dan suhunya ini sama. Ini sahabat tani kurang lebih 30 derajat Celcius. Nah, kalau masalah suhu sahabat tani bisa membeli alatnya, namanya termometer digital ya, untuk mengetahui suhu pada area fermentasi seperti ini. Tapi bagi sahabat tani yang sudah familiar dengan alat itu, ya cukup kita gunakan feeling saja, sudah kita bisa memperkirakan suhunya berapa. Dan ini sahabat tani sebenarnya antara yang ini dengan yang pertama tadi itu selisih 10 hari. Tetapi ini suhunya sama di situ tadi hampir sama. Kenapa? Karena ini yang mempengaruhi adalah kalau tadi di sana kita tambahkan serbuk gergaji, kalau di sini sekam mentah. Nah, sekam mentah ini memiliki perbandingan nilai rasio C/N-nya itu cukup lebih rendah dibandingkan dengan serbuk gergaji. Kalau serbuk gergaji itu C/N-nya itu 500 berbanding 1 sahabat tani, maka sangat tinggi. Tapi kalau kuhe kambing, kalau kuhe sapi itu 20 berbanding 1. Kemudian kalau kedebong pisangnya itu perbanding ininya nilai rasionya 18,7 berbanding 1. Nah, maka ini lebih cepat matang. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan proses fermentasinya sudah memenuhi standar nilai perbandingan rasio C/N-nya sudah standar, yaitu 25 sampai 30 maksimum 40 berbanding 1. Itu standarnya sahabat tani agar proses pembuatan pupuk organik ini cepat matang. Nah, ini mungkin yang mempengaruhi sehingga ini lebih cepat matang daripada yang nomor 1 tadi. Nah, sahabat tani, kenapa saya menggunakan kedebong pisang? Karena kedebong pisang pun juga memiliki unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pisang kita. Nah, pada video ini juga sudah saya bahas tentang kandungan unsur hara yang ada pada kedebong pisang. Tapi kalau sekam mentah, kotoran hewan kan sudah banyak dibahas. Nah, ini nanti sahabat tadi juga bisa cek di videonya apa saja unsur hara yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita zoom dulu sebelum kita lanjutkan. Nah, ini sahabat tani ini bisa dilihat ini dekat-dekat. Ini kalau kedebong pisangnya nyaris bisa dibilang 99% sudah hancur. Kemudian kotoran kambingnya juga tinggal yang masih kelihatan ini. Ini masih yang dulunya keras-keras. Ini juga sudah lapuk sebenarnya. Ya, tinggal butuh waktu sehingga sebentar lagi juga sudah hancur ini sama batani. Adapun ini sekam mentahnya memang tidak akan lapuk ya, karena butuh waktu yang lama. Tapi sudah aman kita gunakan dan tidak akan terjadi jamur. Dan ini nanti akan saya gunakan khusus untuk media tanam sahabat tani. Ini karena ini poros, sangat poros gembur, remah. Ini nanti tinggal kita campurkan tanah 1:1 sudah siap kita gunakan untuk mengisi lubang tanam atau untuk polybag. Sahabat tani, yang ketiga ini bahannya kalau usianya hampir sama, yaitu kurang lebih ada 1,5 bulan. Ada yang kalau ini 1 bulan 1 minggu ya. Dan ini sahabat tani, ini bahannya sahabat tani bisa lihat ini seperti ini. Nah, ini yang batang-batang yang masih ada ini yang belum lapuk. Ini adalah jerami kacang-kacangan. Nah, ini bahannya yang kita gunakan. Yang pertama adalah jerami padi, kemudian jerami jagung. Jerami jagungnya seperti ini. Nah, ini seperti ini jerami jagungnya. Kemudian jerami kacang-kacangan seperti ini. Nah, ini kemarin kita susun secara berlapis. Kita susun secara berlapis dan setiap lapisan kita siram dengan EM4. Nah, ini kemarin kita susun, ini kurang lebih yang khusus yang ini 1 ton. Ini kurang lebih sahabat tani. Yang pertama kita berikan jerami padinya, kotoran kambingnya, kemudian jerami jagungnya, kotoran kambingnya, jerami kacang-kacangan tadi, baik batang, daun, akarnya,
kita tumpuk secara berlapis dengan ketinggian kurang lebih 15 cm. Nah, setiap lapisan tadi kita siram dengan larutan campuran E4. Dan ini kita biarkan, ini kemarin juga sama. Dan ini semuanya sahabat tani, ini sudah bisa dibilang aromanya juga sudah hilang semuanya. Jadi sudah berbau tanah, berbau khas organik. Ya, dan suhunya, ini memang suhunya kayaknya lebih panas sahabat tani. Ini suhunya mencapai kurang lebih 35 derajat Celcius ini. Ya. Nah, ini sudah dari yang pertama, kedua, ketiga, ini 2 pekan lagi sudah aman untuk kita gunakan. Ini sudah matang dan inilah hasilnya sahabat tani, bisa lihat ya. Jadi kotoran kambingnya paling yang keras-keras saja. Ini sudah lapuk. Kemudian ini ada batangnya. Kalau jerami padinya sama ini serbuk gergaji. Nah, serbuk gergajinya sahabat tani ini kita gunakan kemarin. Kita gunakan serbuk gergaji yang halus ini. Nah sahabat tani, kalau untuk serbuk gergaji atau kita menggunakan sekam mentah itu tidak akan lapuk sahabat tani. Jadi butuh waktu yang lama untuk lapuknya. Maka sekam mentah dan serbuk gergaji ini untuk kita jadikan sebagai porositas ya, sehingga fermentasi yang kita lakukan akan lebih mudah. Di samping itu juga agar gerakan mikroorganisme akan mendapat ruang dan oksigen. Nah, di samping itu juga sahabat tani, kombinasi dari bahan-bahan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi tanaman apapun yang kita tanam. Dan kebetulan ini khusus saya persiapkan untuk pemupukan tanaman buah-buahan. Nah, kemudian yuk kita zoom dulu sebelum kita lanjutkan yang terakhir. Ini sahabat tani bisa dilihat ini. Nih. Tuh, kan masih ada kelihatannya. Ini yang jerami ya, jerami dari kacang tanah. Kemudian kalau dari ini yang halus-halus ini serbuk gergaji. Nah, kemudian ini ada juga ini batang daripada jerami jagung. Seperti ini, batang utamanya. Ada juga yang belum lapuk. Nah, sahabat tani bisa lihat ini. Nah, ini ada, namun kotoran kambingnya juga sudah mulai lapuk, walaupun masih ada yang utuh seperti ini, tapi ini sudah lapuk sahabat tani. Nah, ini. Nah, ini kurang lebih 1 ton untuk yang satu ini. Kemudian yang di sebelah sahabat tani ini yang keempat, yang terakhir. Ini bahannya dari yang pertama itu adalah humus daun bambu, kemudian kulit jagung ya, kulit jagung bagian luarnya, kemudian daun-daun kering. Itu daun kering, ada daun mangga, daun nangka, kemudian ada daun sirsak. Ini daun-daunan tanpa kita berikan kotoran hewan sedikit pun sahabat tani ini. Nah, ini sudah mulai lapuk. Namun ini sudah usianya 1,5 bulan ini sahabat tani. Nah, ini kita biarkan saja. Ini juga kita tambahkan serbuk gergaji. Nah, ini sahabat tani bisa dilihat ini. Ini kulit jagungnya yang ini sudah hancur. Kemudian ini ada dari humus daun bambunya. Kemudian ini juga dari apa ini? Sama, dari jagungnya juga sudah hancur. Kemudian ini yang kecil-kecil putih, ini serbuk gergaji sahabat tani ini. Ini. Nah, ini kita lakukan fermentasi seperti ini, dan ini nanti akan kita gunakan untuk memupuk berbagai macam jenis tanaman. Dan bagi sahabat tani yang pemula yang ingin membuat pupuk, jangan ragu-ragu, lakukan saja sambil jalan, ilmunya nanti sambil jalan ya. Dan kalau ada kendala-kendala terkait dengan pola pembuatan pupuk, nah pada video ini juga sudah saya bahas ya tentang tanya jawab masalah-masalah yang terjadi. Nah, video-video yang saya tunjukkan sahabat tani, nanti dicek saja di ujung layar video ini, akan saya tampilkan semuanya gambar thumbnail videonya. Tinggal sahabat tani cek saja, diklik saja nanti. Nah, sebelum kita akhiri, kita zoom dulu ini.
Nah seperti ini sahabat tani, bisa dilihat sudah mulai lapuk dari seluruh bahan yang kita gunakan. Ya, baik itu kulit jagungnya, humus daun bambunya, kemudian daun-daunan. Daun-daunnya ini malah nyaris tidak ada yang utuh. Sudah hancur semua sahabat tani ini. Ada juga ini yang masih utuh-utuh seperti ini. Tapi ini sudah mulai lapuk dan ini juga suhunya sudah agak dingin sahabat tani. Ya kira-kira 30 antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Dan ini kita tambahkan dengan ini serbuk gergaji serut. Nah seperti inilah sahabat tani hasil fermentasi yang kita lakukan. Oke sahabat tani, inilah perjumpaan kita kali ini. Kita review hasil perkembangan daripada pupuk yang kita buat. Dari tadi ada yang usia 1 bulan 1 minggu, ada yang 1 bulan setengah, dan ini semuanya yang paling lama adalah 1 bulan setengah. Dan untuk yang nomor 1 itu nanti tetap akan kita update nanti sekitar akhir Desember, ya, biar sahabat tani sesuai dengan janji saya pada saat kita buat videonya akan kita update nantinya. Untuk itu sahabatku semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.